warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang Grand Design Pendidikan Berkarakter. Perkenalkan, nama saya Raflisya Maulana, NPM 116. Nama saya Fahri Abdillah dengan NPM 197. Perkenalkan, nama saya Belgi Syarani, NPM akhir 181. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aisyah dengan NPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi, NPM 684. Perkenalkan, nama saya Firdausul Marifah dengan NPM akhir 184. Perkenalkan, saya Josie Putrinaraswari dengan NPM akhir 178. Berikut video materinya. Pada bagian pendahuluan, Grand Design Pendidikan Karakter adalah perencanaan strategis, sistematis, dan terstruktur yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik melalui proses pendidikan. Pendidikan karakter ini tidak hanya mengutamakan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berjiwa nasionalis. Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang pesat, pembentukan karakter menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan moral dan etika di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan berupaya menyusun Grand Design yang menyeluruh agar pendidikan karakter dapat terintegrasi dalam seluruh aspek pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan Grand Design Pendidikan Karakter. Tujuan Grand Design Pendidikan Karakter yang pertama adalah membentuk individu yang berkarakter mulia. Grand Design Pendidikan Karakter menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang baik sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan kearifan lokal. Yang kedua, membentuk kepribadian yang berintegritas. Grand Design Pendidikan Karakter mendorong peserta didik untuk memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran nasionalisme dan kebangsaan. Grand Design Pendidikan Berkarakter memupuk rasa cinta tanah air, menghormati keberagaman, dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, membentuk kemandirian dan tanggung jawab. Grand Design Pendidikan Karakter melatih peserta didik agar mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kelima, menciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing. Grand Design Pendidikan Berkarakter membantu siswa untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar siap menghadapi tantangan global. Baik, selanjutnya adalah landasan hukum Grand Design Pendidikan Berkarakter. Grand Design Pendidikan Karakter di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Di antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkepribadian baik. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK, yaitu mengamanatkan bahwa pendidikan berkarakter harus diintegrasikan dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga ada Kurikulum 2013 atau K13, mendorong pembelajaran tematik integratif yang menyatukan aspek akademik dan nilai-nilai karakter. Kemudian yang keempat ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi landasan moral dalam pendidikan berkarakter. Utama pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Pilar ini menekankan penguatan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai fondasi kehidupan. Peserta didik diharapkan memiliki sikap taat beribadah, menghormati perbedaan agama, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pilar religius dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti doa bersama, perayaan hari besar keagamaan, serta integrasi nilai moral dalam pembelajaran dan aktivitas sekolah. Yang kedua, nasionalisme. Pilar nasionalisme bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap budaya bangsa, serta semangat bela negara. Peserta didik diajarkan untuk menghargai kebinekaan, menjaga persatuan, dan rela berkorban demi bangsa. Implementasinya mencakup kegiatan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, mengenalkan budaya lokal, serta berbagai lomba dan kegiatan bertema kebangsaan. Yang ketiga, integritas. Pilar ini menekankan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kebenaran. Karakter yang diharapkan adalah individu yang jujur, dapat dipercaya, dan memiliki prinsip yang kuat. Implementasinya meliputi pembiasaan berbicara dan bertindak jujur, tidak menyontek saat ujian,
serta program anti korupsi dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, gotong royong. Pilar gotong royong menekankan pentingnya sikap saling membantu, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Siswa diajarkan untuk memiliki rasa solidaritas tinggi dan bekerja sama dalam berbagai aktivitas. Implementasi gotong royong dilakukan melalui kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, proyek kelompok dalam pembelajaran, serta kegiatan bakti sosial di masyarakat. Yang kelima, kemandirian. Pilar ini bertujuan untuk melatih keberanian berpikir dan bertindak secara mandiri. Peserta didik diharapkan memiliki rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan mengatasi masalah sendiri. Implementasi pilar ini dilakukan dengan mendorong siswa untuk mengambil keputusan sendiri, melibatkan mereka dalam proyek-proyek mandiri, serta memberikan kesempatan untuk memimpin dalam organisasi sekolah seperti OSIS dan Pramuka. Selanjutnya, mengenai strategi implementasi Grand Design pendidikan karakter. 1. Integrasi dalam kurikulum. Bisa dilakukan seperti menyisipkan nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Bisa juga menggunakan pendekatan tematik yang menggabungkan pengetahuan dengan nilai moral. 2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler ini seperti melalui pembelajaran tematik, proyek kelompok, dan pembiasaan harian. Kalau ekstrakurikuler ini seperti pramuka, OSIS, PMR, dan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, keteladanan oleh guru dan tenaga kependidikan. Guru ini sebagai role model dengan menerapkan nilai karakter dalam keseharian. Bisa juga seperti melibatkan tenaga kependidikan dalam program pembentukan karakter. 4. Penguatan peran orang tua dan masyarakat, seperti melibatkan orang tua dalam mendukung penerapan nilai karakter di rumah, dan juga adanya kerjasama dengan komunitas dan pemerintah daerah untuk mendukung program pendidikan karakter. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada penilaian sikap dan perilaku. Dilakukan menggunakan lembar observasi atau rubrik penilaian karakter. Proses ini melibatkan guru, orang tua, serta teman sebaya untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan karakter siswa. Yang kedua ada refleksi diri oleh siswa, menjadi bagian penting dalam evaluasi, di mana siswa didorong untuk melakukan introspeksi terkait perilaku dan sikapnya. Proses ini dapat difasilitasi melalui jurnal refleksi atau diskusi kelompok yang membantu siswa memahami dan meningkatkan karakter mereka. Yang ketiga ada umpan balik dari guru dan orang tua, diberikan secara konstruktif agar siswa lebih memahami pentingnya perilaku baik. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui laporan perkembangan, pertemuan rutin, atau komunikasi langsung untuk memastikan siswa mendapatkan bimbingan yang tepat. Dan yang terakhir ada analisis hasil evaluasi. Dilakukan dengan mengolah data dari observasi, refleksi, dan umpan balik guna meningkatkan efektivitas program pendidikan karakter. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan strategi lanjutan agar implementasi pendidikan karakter dapat berjalan lebih tepat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Grand Design pendidikan karakter merupakan upaya strategis dalam membangun generasi muda yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berjiwa nasionalis. Implementasi pendidikan karakter memerlukan peran serta dari semua pihak, mulai dari guru, orang tua, hingga masyarakat. Dengan menguatkan pilar religius, nasionalisme, integritas, gotong royong, dan kemandirian, pendidikan karakter diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cerdas secara intelektual dan bermoral kuat. Sekian video presentasi materi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.